Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bersama Leli di sini, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tema 4 globalisasi, subtema 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema ini adalah tema yang ada di kelas 6. Nah, di video ini Ibu akan berbagi tentang proses menghasilkan energi listrik. Siapkan alat tulis kalian dan selamat menyaksikan. Nah, kita awali pelajaran hari ini dengan pengertian energi listrik. Apa sih yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Nah, globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi. Di mana dalam kemajuan teknologi itu karena adanya penemuan-penemuan. Nah, dari sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Di energi listrik ini ada yang disebut dengan sumber energi listrik. Apa saja sih sumber energi listrik? Yang pertama adalah PLTA. Mungkin kalian sudah kenal, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin. Ada juga sumber energi listrik PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Ada lagi yang disebut dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada video kali ini, Ibu akan khusus menerangkan tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apa sih PLTA? PLTA adalah suatu rangkaian atau instrumen yang merubah energi air menjadi energi mekanik pada turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini Ibu berikan skemanya untuk kalian. Ini adalah skema atau alur bagaimana PLTA bekerja. Ibu akan menjelaskan skema yang tadi ada pada slide sebelumnya. Yang pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit energi listrik mampu menggerakkan turbin. Nah, pada turbin itu terjadi perubahan energi, yaitu dari energi potensial menjadi energi kinetik. Berikutnya, gerakan kincir air pada turbin yang menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik kecepatan turbin berputar yang disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Artinya, semakin cepat aliran air, maka turbin pun akan semakin cepat. Ini menandakan bahwa terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian dapat disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Ini adalah cara kerja dari PLTA. Nah, bagaimana sih cara energi listrik atau PLTA ini sebagai sumber energi listrik dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat? Nah, kita akan belajar tentang skema penyaluran energi listrik. Coba kalian amati gambar pada video ini. Yang pertama ini adalah gambar PLTA atau sumber energi listrik tenaga air. Nah, gambar kedua adalah SUTET. SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dari PLTA, aliran energi listrik tersebut masuk ke SUTET atau kabel-kabel besar.
Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Setelah dari sutet, energi listrik ini masuk kepada transformator atau yang kita kenal dengan trafo. Fungsi dari trafo ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Tapi pada tahap ini, khusus di nomor 3 ini, tidak terjadi penurunan tegangan, melainkan penaikan, dinaikkan tegangannya. Kemudian di nomor 4 ini, setelah tegangan itu dinaikkan, saluran atau energi listrik akan disalurkan ke pabrik-pabrik. Mengapa demikian? Karena pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk melakukan sebuah produksi. Nah, setelah disalurkan ke dalam pabrik-pabrik tersebut, energi listrik ini akan masuk kembali ke transformator. Nah, di transformator inilah terjadi penurunan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Setelah energi listrik ini mengalami penurunan tegangan, maka bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau bisa diterima di gedung perkantoran, sekolah, dan yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika kalian terlambat menuliskan apa yang sudah Ibu jelaskan, berikut ini akan Ibu berikan tulisannya secara lengkap. Berikutnya, terkadang dalam menyalurkan energi listrik akan mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Apa sih penyebab terganggunya proses penyaluran listrik? Tentunya peristiwa alam. Apa saja peristiwa alam yang dapat mengganggu proses penyaluran listrik? Yang pertama adalah disambar petir. Yang kedua adalah gempa bumi. Tetapi banyak peristiwa alam yang lainnya yang dapat mengganggu proses penyaluran listrik. Nah, itu saja materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian menambah ilmu kalian tentang bagaimana penyaluran energi listrik, khususnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.